Ini alat untuk mengukur amplifier, biasanya dari antena. Cuman sekarang ambilnya dari sinyal biasanya generator. kalibrasinya nggak perlu lagi. Berarti pakai alatnya Dua. Pakai power meternya 2. Ya ini paling apa ya? Males orang tahu sebenarnya BNA tadi. Ya. Tapi kan kita takut itu ya, rusak. Tiba-tiba salah masukin daya rusak, wah. Lebih baik pakai power meter. Menghindari harus ngegantiin 1,3 M. Let's go. Tinggal kita on kan. On kan, on. Tiga, satu lagi ya guys ya. What is that? Ini sinyal generator namanya. Ya. Sekarang kita akan coba memulai. Pertama cara kalibrasi ini aja dulu ya. Cara kalibrasinya nih. Ya. Di portnya masuknya di situ nggak akan mungkin kebalik karena itunya beda. Ya. Jadi kita putar-putar nanti ketemu sendiri dia. Baru kunci. Kalau kunci selalu ke kanan ya. Bukan ke kiri. Nah, selesai. Kemudian untuk mengkalibrasi port kalibrasinya di sini. Udah ada tertulisnya ref di sana ya. Dia mampu sampai 4,2 giga nih. Makanya harganya itu sekitar 7 juta juga ini. Ininya aja. Karena yang dilihat itu giganya. Kemampuan itunya. Alat-alat telekomunikasi itu mahalnya di situ. Nah. Itu untuk kalibrasi. Kalibrasi itu selain di sana disambung, nanti kita prosesnya itu yang diubah. Ya, switchnya. Nah, switchnya itu di belakang. Makanya ini saya balik supaya kelihatan switchnya. Ya. Ini ada power ref. Sekarang saya cara kalibrasinya ini saya nolkan. Dalam dB berarti kurva yang bawah ya. Kelihatan nggak sana? Dalam dB berarti kurva yang bawah. Kalau atas berarti kalian berbicara miliwatt. Nah ini lihat di sini. Ya. Kalau atas berarti miliwatt. Kalau yang bawahnya adalah dB. Saya milih dB. Kenapa? Supaya gampang, tinggal ngejumlahin kan gitu ya. Nah, itu 0. Berarti kalau saya kalibrasi dia harus di 0 juga. Nah kalau enggak nanti kita tinggal putar-putar ininya menggunakan obeng. Ini saya kalibrasi. Dan udah di 0. Nah, karena bekas yang tadi. Dan mereka nggak ngubah. Dan kalau saya lepas harus balik ke 0 yang sebelah lagi. Kelebihan sih. Kalau kelebihan ada obeng saya sediakan. Tapi saya pernah marah ke mahasiswa yang praktikum karena dia pakai kuku. Udah tau nggak bisa pakai kuku gitu kan ya. Ada lagi satu grup lagi pakai penggaris plastik gitu. Nah itu apa ya? Udah dikasih tahu pakai obeng dan obeng itu selalu disediakan. Ada kelebihan. Ya. Ya. Gitu. Tuh, ini dari tengah. Nah kalau belum ya harus kita paskan dan tekan juga ininya. Ini tuh kapasitor, charging kapasitornya, tuh ya. Kalau belum, ini yang kita putar. Nah saya nggak begitu kelihatan, ya udah. Cukup Pak. Cukup. Baru kita on kan lagi. Kelebihan. Lebih. Nah, kalau ini nggak tercapai, kita bisa adjust lewat potensio di bawah. Tapi harus pakai yang kecil. Tadi saya sediakan ini nih. Harus pakai obeng ya guys. Ya, sebenarnya ada obeng plastik namanya obeng trimmer. Saya sudah order beberapa kali nggak datang. Ya, karena kalau pakai ini setelah kita lepas dia berubah kan, dia apa groundingnya kan saya. Mana ini ya? Ini
Potensionya bisa kita ubah sampai di situ. Cukup. Nah, nanti setelah itu kembalikan lagi pasti berubah lagi dia. Enggak berubah. 0. Ya. Saya tekan sekitar 10 detik. Dah. Kita coba lagi. Aman. Oke, sudah ya. Berarti selesai proses kalibrasi. Dua yang harus dikalibrasi berarti kan karena kita pakai dua. Kalau yang zero tadi itu dipakainya saat apa berarti Pak? Kalibrasinya teh pas kapannya gitu. Jadi kadang-kadang dia balik lagi setelah itu kan kapasitornya keisi gitu ya. Kita decharging lagi, jadi dia buang kapasitornya, dia balik lagi ke posisi 0 lagi. Kecuali kalau dia sudah decharging tapi nggak di posisi 0 ya saya mainnya lewat adjustment di sana. Itu kayak dikosongin dulu gitu. Pasangin kapasitor. Nah, selesai kalibrasi. Ada pertanyaan untuk kalibrasi. Stop ya. Tinggal main switch itu aja. Berarti posisi terakhirnya switchnya ada Di di off. ya. Balik lagi ke off lagi. Jadi jarumnya harus ada di sebelah kiri. Oke. Ya. Nah, sekarang masalahnya kita mengukur dayanya yang mau dimasukkan ke sini. Tapi kan harus diukur dulu. Ini udah beres ya. Saya lepas. Nah, sekarang tinggal ukur. Cara ngatur frekuensi, tinggal tekan frekuensi. Misalkan frekuensi 200 mega, tinggal tekan 200. 2 0 0 2 0 0 mega. 200 mega. Kalau per step misalkan karena siapa nanti 100, 200, 300 seperti itu ya. Tinggal stepnya naikkan, misalkan stepnya puluhan. Caranya adalah increment. Misalkan setiap 10 mega kenaikannya 10 mega. Kalau kita coba frekuensi tergantung. Kadang-kadang ada yang acak, ada yang pakai step, tergantung yang prakteknya. Bebas. Ya. Yang penting 15 titik. Nah, itu baru frekuensi. Dayanya sebelah sini. Ini yang amplituda itu yang berbicara daya. Jadi kalau saya mau mengubah dayanya, misalkan dayanya 0 dBm, berarti amplituda 0 dBm. Nah, ini udah mancar nih. 0 dBm itu 1 miliwatt ya. Udah mancar dia kemana-mana. Ini kabel yang putus tadi bukan ya? Kelihatannya bukan, tapi agak nyambung nggak itu? Tuh lihat buatan mahasiswa saya. Udah putus Pak. Putus. Ini Yang yang ininya. tengahnya. Iya, Ya udah putus putus. nih, lihat zoom. Zoom. Mana? Ya udah enggak. Nah. Yang warna putih. Iya. Oh iya putus. Terus hubungan aku sama dia. Kita ganti kabelnya. Ya. Fokus Yang ini Bella. sekarang. Sekarang kabelnya ganti. 0 dBm 150 megahertz. Megahertz. Ya. Tapi kalau wah saya tuh lagi lapar Pak, mau istirahat makan dulu, ya matikan dayanya. Udah tinggalin aja aman. Matikan daya nggak Semua apa-apa. peralatan ini asal ada tulisan RF ya, radio frekuensinya dimatikan aman. Aman. Baik yang microwave ini juga ya. Kalau enggak ya 13 giga mancar terus gitu kan ya. Dan kalau ke lelaki yang dekat situ pasti mandul. Kan gitu. Oh my god. Kalau dayanya sudah sampai watt. Bagus ya. RF itu selalu dimatikan. Oh, ternyata gitu ya bahayanya. Nah, itu yang laki-laki itu Kalau ke perempuan gimana, Pak? belum ada ininya datanya. Yang laki-laki ya. Oh, Gitu. Tapi yang apa ya udah puluhan giga ya, puluhan giga parabola itu kita dekatkan, dua-duanya itu paling berbahaya. Oke, nah Mana kita ini ingin yang ukur banyak dayanya, dicoba ya? bukan di sini, bukan di sini, Pak, tetapi guys. di tempat yang sudah kita kalibrasi tadi. Oh, Tinggal konektornya apa?
Ada nggak di sini? BNC female to N M N soalnya intinya Iya, kecil. ya, bisa itu. Ini sang, ya. Ini baru ngukur kabel aja ya, belum DUT-nya. Kabelnya ini keredam nggak? Ini saya kasih dayanya. Ini tadi harusnya di nol kan ya kalau pas saya tekan. Oh my god, Jauh ya? 1. Hah? 1 iya. Ini nol harusnya adanya di sini. Di sini harusnya. Kan yang bawah. Min 10. Berarti kabelnya nggak bisa kita pakai. Ya. Nggak bagus dia 150 mega. Nah, kita harus cari kabel yang lain lagi. Kalau saya pakai yang tadi, yang 4 itu bagus. Coba cari. Ya itulah kabelnya. Ada. Atau deh. Kalau itu ya konektornya nanti ya. Itu apa? Ini banyak kelihatannya. Nggak tahu kabel terpilih, tapi ini tidak bagus. Kita coba. Mas. Lama dulu kita milih kabel. Tadi udah saya on kan ya dayanya ya. Udah Pak. Ini. Jadi kalian harus milih kabel dulu. Kalau ujian nggak usah milih karena kan waktunya singkat. Udah saya pilihkan dulu kabel. Yeay. Makasih Bapak. Waduh. Mungkin kabelnya. Ini ya sudah. Apa ya? Ukur ya? Panas, mentok lagi kayak tadi. Kayaknya nggak nyambung. Ya bisa juga ininya ya, kita coba tuker itunya dulu. Konektor. Setiap mau dilepas berarti harus dimatiin ya Pak Iya, Dayan? supaya dia nggak mancar. Tapi kalau masih 0 dBm sih sebenarnya nggak apa-apa karena masih kecil kan dayanya ya. Nah, ini tadi. Coba yang ini. Kalau yang dayanya sudah besar, itu bahaya. Apa tuh dia mancar. RF tuh mancar ke mana-mana, lihat aja nanti pola radiasinya. Sama ya, nggak bisa. Tadi itu ada yang satu di sini ya. Iya, kita cari kabelnya aja dulu. Ini pisahkan dulu. Mudah-mudahan ada dari beberapa. Guys, nanti kita balik lagi setelah menemukan kabel yang benar. Ada yang nggak berfungsi, ada yang nggak berfungsi. Ini sudah. Apa yang nggak berfungsi ya? Harusnya keluarnya di sini 0. Berarti kalau di sininya -3, di sini juga harus Minus -3. 3. Oh. Tapi tadi jalan ini ya kalau ya kita coba. Oke, ini sudah. Oke. Sama. Sama. Apa ininya udah dinyalain? Udah. Hah? Berarti di daerah sininya yang nggak jalan ya. Bukan dari sumbernya ya. Kalau pakainya yang ini gimana Pak? Kan tadi itu patah. Ya, kita coba ya. Kalau enggak satu lagi kan ganti ini, nanti ini kan ada sahnar, kita ganti. Ini yang sebelah ya. Nah, jalan guys. Nol bang ke kanan banget. Iya. Anggap segitu dulu ya. Nah, oh ini karena di -10, saya kan di 0.
Ya. Sama ini redamannya kok besar sekali. Gara-gara skalanya ternyata tadi. Oh. Karena tadi. Nah, ininya saya ganti konektor itu. Gimana dong guys? Ini pegang. Kenapa di Selamanya. Sanda tolong ya Sanda. Nanti aku SS. Itu matiin RF-nya asal. Takut mandul mereka. Takut mandul aku. Ini. Padahal cuma nol. Thank you very much. Bukannya gitu. Sama sih. Aduh. Takut ya. Kan bisa request gede. Kan masih kecil kan 0 dB. Nggak tahu ya, kan orang-orang responnya beda. Maksud orang nggak tahu gimana. Nggak kuat. Betul nggak? Betul. Betul. Tapi masalahnya kenapa cowok doang, cewek kenapa enggak? Belum ada. Soalnya kebanyakan Soalnya cowok engineer. engineer. Ya engineer kebanyakan cowok. Ini kalau saya ganti konektornya, nah ininya Jadi kalau kerjanya nggak bener langsung mandul. pakai. Tadi pagi nggak begitu ada masalah ya. Kenapa waktu kita masalah guys? Ya, ini akal-akalan, jadi saya nganggap konektor ini bermasalah. Saya ganti tapi nambah konektor, nambah panjang. Ya, Mantap. tetap Nggak berubah sama sekali. nggak ada lagi, paling kabelnya. Ya. Tapi saya coba di frekuensi, saya naikkan di frekuensi tinggi. Ini kan saya nggak tahu juga karakteristik kabel ini. Saya naikkan di frekuensi 300. Sempat gerak sih. Tadi ada gerak. Tadi sempat gerak. Nah, Gerak Pak. Bagus. tapi di tengah Ya, tengah. min 3. Berarti kabelnya. Longgar kayaknya kalau. Iya. Ya, kita ganti dulu ya sebelum naik frekuensinya. Yang apa dari ini kan? Tapi itu sama juga ya? Yang terakhir ya. Terakhir ya Allah Bismillah. Yang buatan harus tuh. Nggak bergerak. Lebih jelek guys. Ya ini yang masalahnya tuh nggak ketahuan apa itu. Harusnya dia udah ngukur. Hmm. Konektor sudah, frekuensi sudah. Sekarang saya coba naikkan frekuensi. Baca nggak dia? Frekuensi 550 mega. 5.500. Tetap. Iya, tidak ada masalah. Ya. Baik, amplifier belum trouble, berarti baru teorinya dulu. Waktu masih ada? Sudah 15 habis. Iya, pas. Ya, Mas. Masih 15 menit lagi betul. 15 menit langsung masuk. Saya harus mencoba cari kabel. Coba sambil itu saya cari kabel. Kalau yang itu gimana? Sampai nol juga. Iya. Jadi Berarti something ada di situ. meredamnya segitu gitu. Harusnya 0 malah peredam gitu. Ini aku mau masukin ke YouTube kelas ya. Emang ada itu kelas? Hah? Inggris? Tiba-tiba ada Apaan? Hah? Drop tiba-tiba ada drop. Oh, Tadi aku mau nggak relate. Tujuan apa? quick Share. ini hasilnya 48 menit sama 38 menit. Ini 38. Oh my. Buruk ay. Nah,
48 38 siap. Kayak yang mau didengerin aja. Yang susahnya tuh tidak tahu permasalahannya di mana. Itu ya, yang lama itu harus dicari dulu. Soalnya kalau kabel kalau rusak nggak kelihatan ya Pak? Kalau kabel bisa dia, kita nggak ada alat untuk ukur kabelnya. Kalau bisa kalau kita makan pakai jumper gitu Bu. Pakai jumper, pakai multimeter yang. Kalau pakai multimeter pasti nyambung semua, karena kan itu untuk frekuensi rendah. Ini kan frekuensinya bermain. Tapi anehnya ini sama sekali nggak membaca di dua-dua device. Waktu demo kelas sebelumnya gitu juga nggak Pak? Enggak. Yang tadi normal. Coba ini ke sini. Yang potong, yang patah. Iya sih. Ininya Tapi tadi yang agak apa namanya lupa. ini dipindahin ke ini 10 ya? Enggak. Kalau nggak job ini, tapi harus saya cek nanti ya. Kalau nggak jobnya harus pasang. Tuh kan? Aneh. Kita bertiga. Aneh guys, aneh ya. Aneh. Dia nggak nunjuk sama Nggak sekali. gerak. Malah tapi kalau di rendah ada. Jadi redaman kabelnya tuh dia bilang sangat besar sekali redaman si kabel. Tapi kenapa gitu? Tadi di 0 ya harus 0. Ini di 0, harusnya dia ada di ujung sebelah sana 0 dBm di 550 di frekuensi 100. Saya harusnya udah 4 juga ya, bukannya udah 4. Trouble di sini jadi nggak nambah. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu masih besar redaman kabelnya. Ada satu lagi sih belum kita coba ya ini. Yang terakhir sih. Coba yang dari sini. Ini tadi 3 saya bawa dari sana. Sini sekarang. Ke sini. Oke. Oke. Enggak gerak sama sekali. Coba kabel yang tadi. Kalau kabel yang tadi berarti aman kabelnya. Iya. Iya, saya coba kabel yang ini ya. Kalau udah aman. Dari sini masuk ke sini. Oke. Bisa gitu. Kecil. Longgar nggak Wan coba? Di sini sih Pak. Geraknya kalau di sini. Iya, tapi dia walaupun bergerak harus di 0. Harus sebelah sana. Oh. Terus diangkat ke atas dulu. Begitu kabel apa kuatnya? Nggak tahu itu. Atau enggak Bisa alatnya? ya? Atau frekuensinya? Nah iya Pak, itu lebih responsif ya. Walaupun min 2 sih. Nah, sementara itu dulu. Sekarang saya coba. Kan kita inginkan misalkan mengetahui berapa besar redaman kabel ini. Ya, sekarang itu kabel yang saya pakai ini. Gitu. Nah, padahal saya ngirimnya 0. Nyampe di sini adalah ketika jumlahkan ini 0 ditambah dengan minus 2, berapa? Satu garis kecil itu 0,2. 4 lah 2,2. 2,4. 6.
Berarti ada 2,4 dB kabelnya ngeredam pada frekuensi 100. Sekarang saya coba mainkan frekuensinya. Sini ya. Berubah nggak? Berubah. Makin kecil. Jadi frekuensi itu sangat menentukan sekali. Nggak mungkin besar ya. Ya, itu berpengaruh. Ini sudah sampai di 600, 700, 800 mega. Ya, di kabelnya itu jadi kita baru sampai di sini nih. Nah di sini harusnya kalau ini saya masukin 0, di sini itu -3 karena dibagi 2 nih, bagi 2 sama besar. Jadi kalau bagi 2 berarti kalau ini 1 miliwatt berarti setengah miliwatt. Kan tadi setengah itu kan -3 ya. Itu saya uraikan di Setengah daya. ya setengah daya tadi. Jadi kalau isi 0 dB di sini -3 ini -3. Kita coba. Berarti saya masukin 0 dB di, tapi ini belum kita kalibrasi yang satunya ya. Anggap saja sudah terkalibrasi. Sekarang saya buat 0 dB pada frekuensi 100 mega. Saya anggap inputnya ini 100 mega, frekuensi 100 mega. Itu berapa? 2. Nanti juga increment 0,1 dBm. Yang lain, apa yang lain? Kelihatan? Turun. Kelihatan nih? Sudah? Kelebihan Pak. Kelebihan. Sedikit lagi. Nah, Berapa? Sudah, itu 0. Ya. Berarti ini berfungsi atau saya yang itu kalau berfungsi. Saya ngirim di sini 2,2 sampai di sini 0. Nah, ini yang kita jangan ngelihat itunya lagi, ngelihat ini. Berarti sepanjang kabel sepanjang ini pada 100 MHz redaman kabelnya adalah 2,2 dB. Gimana cara mengukur redaman? Ini kabel. Kemudian ukur apa? Ya. Kabel itu saya buat ini ya, ini kabel. Ini adalah P sumber, ini adalah P out kabel ya. Saya sebut PS1. Kalau redaman output dikurangin input dalam dB. Input dikurangin output. Berarti redaman kabelnya adalah inputnya tadi adalah 2,2 ya. Jadi keluarnya itu adalah 0. Berarti redamannya itu adalah PS dikurangi dengan PS1. Kalau amplifier PS1 dikurangi PS dalam dB. Ya. Jadi 2,2 itu kalau kali ya, zaman kan bacanya positif. PS1 terbacanya di 0. Harusnya adalah input dikurangi output. Iya betul ya. Input dikurangi output kan 2,2 dikurangi 0 sebenarnya 2,2 dB itu redaman kabelnya. Kalau penguatan output dikurangin input, hanya kebalikan gitu aja. Loss dan penguatan. Baik. Di sini udah 0. Sekarang saya masukin ke sini dibagi 2. Ya. Berarti kalau di sini 0, ini setengah dB, ini setengah dB. 3 dB, 3 dB. Kan? Ya. Kalau ini 1 miliwatt, ini setengah miliwatt. Kalau ini 0 dBm, ini -3 dBm, ini -3 dBm. Oke? Ya. Kita coba sekarang. Tuh. Anggap aja yang satu ini juga udah terkalibrasi juga. Ya. Ini input dari sana saya masukkan ke sini. Pakai saya cari ininya powernya yang portnya sama ya. Kalau pembagi 4 itu kalau di sini 0, ini -6, ini -6 gitu. Ya, kita lihat hanya ada 0 -3 atau 0 -4 karena ini nggak diketahui pembagi berapa. Nih saya pasang di sini urutannya gitu ya. Ada tuh ya inputnya. Yang satu saya masukkan ke
power. boleh mantap lebih dari 10 detik. Takutnya nanti pas udah 10 karena dia kan besar, dayanya besar. Nanti kalau kelamaan dia akan Nih, gini. enggak dong, bacanya gimana? Oke. Yang satu lagi masuk ke nggak kepake ya. Nah, sini. Kalau nanti yang ke bagian amplifier minggu depan trouble kayak gini ya berarti prakteknya gagal ya. Gagal. Terus kita ganti job. Put masuk, saya bagi 2. Nah, dia akan membagi 2. Ini saya dinolkan, ini di posisi 0 juga ya. Kita lihat hasilnya. Sama. Berapa minus? 6. Ya. Berarti ini pembagi 4. Ya, bukan pembagi 2. Kalau pembagi 4 itu PO sama dengan 1/4 dari bikinnya. Ya kalau saya lakukan PO per PI itu berarti 1/4. Oh sama 1/4. 1/4. Berarti 10 lot 1/4. 10 berarti ini minus 10 kali 2 pangkat 2, 2-nya ke depan, ini jadi 20. Berarti log 2 itu 0,3. Berarti ini adalah minus 6 dB gitu. Jadi kalau di sininya 1 miliwatt saya masukin, berarti ini 1/4 miliwatt, 1/4 miliwatt. Ya. Hanya ada 2, pembagi 2 atau pembagi 4 yang kita punya. Ini udah pas ya. Walaupun nggak pas sekali gitu, 0 tadi jadi minus 6. 0 minus 6. Nanti yang mengepasnya kalian sendiri. Berarti ini jalan. Saya baru sampai di sini. Sekarang ini belum saya ukur atenuatornya berapa. Ya, gitu. Boleh juga langsung aja yang sebelahnya saya masukin ke atenuator, bisa juga. Ya, saya matikan. Yang ini masuk ke atenuator. Ini ya, yang atenuator yang sebelah sini. Ini atenuatornya. Nah, saya nggak tahu berapa dB-nya karena sudah ada. Tapi ada tulisan input. Input itu berarti yang dari sumber. Dari sumber, ini sumbernya kan ya? Masuk ke sini. Pakai konektornya adalah BNC2 N. itu yang sebelahnya output berarti ke alat ukur, ke display ya. Ini belum praktek ininya, baru ngukur alatnya aja, setup alatnya. Nah, nih. Saya ingin tahu berapa redaman dari si atenuator ini. Nah, saya masukkan. Itu masih sama ya. Sekarang ini supaya bisa kebaca. Ya, kita baca berapa? Jumlahin angkanya. Minus 15 ditambah Ini minus 15. Ini adalah 1,8 ya. Minus 15. Jadi di sininya masuknya sama dengan yang tadi, yaitu minus 6 ya. Ini adalah, ini saya potong, saya hanya ukur itu aja. Nah, di sini aja lah. Saya potong yang ininya. Ini saya kasih atenuator. Itu aja. Di sininya minus 6. Jadi sama dengan yang dibaca di sebelah. Di sininya
minus 15 sama minus berapa? 1,8. 1,8 ya. Berarti 15, 16,8. Cara Di mengukur atenuatornya 10,8. loss itu selalu input dikurangi output ya. Berarti ATT-nya itu 10,8. ATT-nya input dikurangi output. dikurangi dengan outputnya minus 16,8. 10,8. Plus 16,8 itu redamannya. dB. Ini redaman alat Jadi nanti ini. kita tahu supaya ini nggak rusak, kalau ininya 10,8 mesti pasang berapa atenuator. Kalau masih kurang, kita bisa nambah yang ini. Nah, ini kalau ini udah tertulis, yaitu contohnya ini 3 dB, ini 3 dB, ini 6 dB. Jadi kalau saya sambung-sambung gitu, saya bisa dapatkan langsung yang 3, 3, 6, tambah 6, 12. Kan kalau saya berbicara dB kan tinggal dijumlahin aja. Kalau sudah oke, semua peralatan yang sudah oke, itu baru di 100 mega, baru saya pasang DUT-nya, device-nya. Ya. Device itu tadi cara masangnya. Dari power splitter masuk ke DD-nya. Serasa kalau Sekarang yang sebelah sini nggak saya ganggu lagi, ya. Tinggal yang sebelah sini. Berarti DUT-nya ada di sini. DUT device under test. Ini DUT-nya saya pasang. Tuh. Ada input output juga. Itu input output jangan terbalik. Nah, tadi ya dari power splitter masuk sini. Siapa dulu yang ini kepakai mesin. Ini bukan. Iya itu. Bukan Neng, bukan. BNC-nya ini sini. Kamu yang handmail tuh BNC mail ya. Konektornya juga paling banyak. Yang ini nanti di kelompoknya aja langsung praktek ya, saya bantu. Kayaknya nggak selesai hari ini. Baru dari sini ke atenuator ya. Yang kita tadi sudah tahu nilainya. Dari atenuator baru masuk ke meternya. Wow, Panjang ya. banyak banget guys. Lihat, kayak kereta api. Makanya kalau yang kebagian ujian dikocok ke bagian ini dia langsung mengeluh aja. Kadang-kadang Pak udah mundur aja. Tapi kalau dia bisa pasang berurutannya itu tetap dapat. Dapat. Ya. Dari 8 biasanya yang ini tuh sekitar 5 berhasil. Selesai semuanya. Dari 8 bertiga. Karena saya tidak semua frekuensi, hanya satu frekuensi aja. Ini sudah. Masih perlu lagi. Kan ini komponen aktif. Perlu Masya power Allah. supply. Ya. 24 volt. Nanti ini udah habis ya Bu ya? Hanya 4 list ya? Nggak usah, soalnya ini masih panjang baru jalan ini. Tinggal di power supply, sudah dia langsung menguatkan berapa kali penguatan. Nanti demo seperti ininya pas di apa? Langsung prakteknya aja ya. Kelompok mana yang praktek ini? Saya Semangat. Nanti ya betul-betul di ini terblok, nanti pas kebagian ujian itu jadi gampang. siapa?
Oke. depan udah langsung praktikum ya. Iya, ibu ini terakhir. Barusan. Jadi yang kalau